everyone, welcome back to my YouTube channel How's Life. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang materi English language, yaitu tentang basic skill di dalam English language. Kenapa sih basic skill itu penting? Karena ketika kita ingin mempelajari bahasa Inggris, kita tidak bisa memahami dengan baik materi-materi yang disampaikan, apapun itu bentuknya, jika kita tidak tahu pondasi awalnya atau materi basicnya itu seperti apa. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tuntas ke kalian apa-apa aja sih yang menjadi pondasi di dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara bahasa Inggris itu menjadi sebuah kalimat, bagaimana banyaknya teman-teman melakukan kesalahan dalam penyusunan sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris, dan khususnya bagaimana sih caranya menjawab soal-soal structure di dalam TOEFL test, dan kesalahan-kesalahan apa sih yang sering banyak dilakukan sama teman-teman yang sedang mengerjakan structure TOEFL. Kalau kalian penasaran kayak gimana materinya, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip, dan jangan lupa selalu support channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ke semua teman-teman kalian. Kalian sudah tahu belum sih penggunaan subject verb di dalam bahasa Inggris? Ya, sama halnya seperti yang pernah aku sampaikan di video sebelumnya, pentingnya penggunaan subject dan verb di dalam bahasa Inggris itu sama banget pentingnya seperti subjek, predikat, objek, keterangan di dalam bahasa Indonesia. Jadi intinya apa? Ketika kita tidak menggunakan subjek dan verb dengan baik pada kalimat tersebut, maka kalimat itu tidak bisa tersampaikan dengan baik, atau kalimat itu secara structure atau secara susunannya itu sudah salah, kayak gitu. Sebelum aku bahas lebih lanjut tentang subjek dan verb, aku pengen memastikan dulu ke kalian bahwa kalian sudah tahu apa-apa saja sih yang bisa menjadi sebuah subjek. Ya, yang bisa menjadi subjek hanya kata benda atau noun saja. Jadi selain noun itu tidak bisa menjadi sebuah subjek, tidak bisa menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Misal adjektif, artikel, atau conjunction, atau adverbial itu nggak bisa menjadi sebuah subjek ya, nggak bisa menjadi subjek sendirian, kecuali kalau misal adjektif itu digabungkan oleh sebuah noun yang nantinya akan disebut sebagai noun phrase, kayak gitu. Jadi intinya selain kata benda itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, ingat ya teman-teman, selain kata benda itu tidak bisa menjadi subjek. Jadi selain kata benda atau noun itu memiliki fungsi yang lain, jadi tidak bisa digunakan sebagai subjek. Nah, penggunaan noun sebagai subjek ini banyak banget macem-macemnya, seperti pronoun, noun phrase, seperti yang aku sebutin tadi ke kalian. Ketika adjektif ketemu sama noun itu disebut sebagai noun phrase. Nah, noun phrase ini juga bisa menjadi sebuah subjek. Jadi yang bisa menjadi subjek tadi aku jelasin tadi aku sebutkan ada noun, ada pronoun, ada noun phrase, dan juga noun clause. Nah, noun clause itu sendiri pun bisa menjadi sebuah subjek. Dikatakan noun clause kenapa? Karena dia memiliki subjek dan verb di dalam klausa tersebut gitu. Tapi klausa itu disebut sebagai noun clause yang nantinya akan menjadi subjek di dalam kalimat utamanya, kayak gitu. Nah, kalian harus hati-hati banget dalam penggunaan noun sebagai sebuah subjek di dalam kalimat. Kenapa begitu? Karena tidak semua noun itu bisa kita masukkan menjadi sebuah subjek di dalam kalimat. Ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi subjek, ada beberapa noun yang tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya apa? Contohnya adalah object of preposition. Object of preposition merupakan sebuah preposisi yang ketemu dengan kata benda. Umumnya semua preposisi itu ketemu dengan kata benda, dan preposisi yang ketemu dengan kata benda itu disebut sebagai object of preposition. Nah, gimana nih? Udah mulai paham belum sama penggunaan object of preposition di dalam sebuah kalimat? Jadi, meskipun object of preposition itu mengandung sebuah kata benda di sini, tapi kata benda itu tidak bisa menjadi sebuah subjek. Jadi, intinya apa? Jadi, di dalam kalimat itu tetap membutuhkan noun yang lain sebagai subjek yang asli. Coba kita perhatikan lagi contoh soal yang biasanya keluar di dalam structure TOEFL. Nah, contoh soal yang pertama ini coba kita perhatikan dengan baik.
with his friend bla 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 found the movie theater. Jadi di sini ada yang kosong ya di dalam kalimat ini. Nah, coba kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalimat ini sudah memiliki satu verb, yaitu found. Found ini merupakan verb 2 dari find. Jadi kalimat ini masih belum memiliki sebuah subjek. Nah, bukannya his friend di sini noun of. Nah, ini yang aku maksud tadi ke kalian. Jadi with his friend di sini dia itu bukan sebagai nounnya si verb atau bukan sebagai noun di dalam bukan sebagai subjek dalam kalimat ini. Tapi his friend ini merupakan noun dari with, dari preposisi with. Jadi dia ini adalah satu kesatuan, dia merupakan object of preposition. Yang mana object of preposition itu tidak bisa menjadi sebuah subjek. Jadi kita butuh subjek yang lain. Ingat, yang bisa menjadi subjek itu hanya kata benda saja, hanya noun dan keluarganya saja. Keluarganya noun itu siapa aja? Ada pronoun, ada noun phrase, dan juga noun clause. Nah, dari opsi A, B, C, dan D, satu-satunya noun di sini adalah yang B. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu jawabannya adalah he. Coba kita masukkan he ke dalam kalimat ini. Jadi, kalimat ini sudah lengkap. With his friend, he found the movie theater. Jadi he di sini sebagai subjek, found sebagai verbnya, dan the movie theater di sini sebagai objek dari kalimatnya. Oke? Dan object of preposition itu sebagai keterangan saja, sebagai keterangan dengan siapa sih laki-laki ini itu menemukan teater kayak gitu. Nah, kenapa A, C, dan D ini salah? Karena mereka semua ini bukan sebuah kata benda, mereka bukan noun, jadi tidak bisa menjadi subjek. Has ini merupakan verb, leather di sini merupakan adverb, dan when di sini merupakan conjunction. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang he, karena dia merupakan sebuah pronoun. Pronounnya siapa? Pronoun kata ganti laki-laki. Nah, gitu. Gimana? Udah mulai paham dengan penggunaan object of preposition di dalam sebuah kalimat? Jadi, kalian harus hati-hati dengan penggunaan object of preposition, karena meskipun dia memiliki sebuah noun phrase di dalamnya, dia tidak bisa digunakan sebagai sebuah subjek. Kayak gitu ya. Nah, itu penjelasan tentang object of preposition yang kadang masih membingungkan di dalam sebuah kalimat English language, di English language. Jadi kalian setelah nonton video ini, kalian jangan bingung lagi ya bahwa object of preposition itu tidak bisa menjadi sebuah subjek dalam sebuah kalimat. Oke? Nah, selain object of preposition, ada hal lain lagi yang perlu kalian perhatikan meskipun dia kata benda, tapi dia sedikit membuat rancu di dalam kalimat itu. Karena kenapa? Kadang kalau orang nggak tahu atau yang mengerjakan soal itu tidak tahu bahwa itu bukan merupakan sebuah subjek, akan menganggap bahwa subjek di kalimat itu double atau ganda. Padahal di dalam kalimat hanya boleh ada satu subjek dan satu verb ya. Jadi kalau misal kita mau membuat suatu kalimat atau sebuah klausa, kita hanya boleh menggunakan satu subjek atau satu verb aja. Tapi kalau misal kita ingin menambahkan subjek dan verb lagi, maka harus ada satu tambahan kata penghubung atau yang disebut dengan sebagai conjunction. Jadi kalau kita ingin menambahkan subjek dan verb, maka harus ada tambahkan conjunction, dan conjunction atau kata penghubung. Nah, kembali lagi ke materi kita sebelumnya tentang penggunaan subjek. Mengapa sih subjek itu sering banget bikin bingung? Nah, selain object of preposition yang kadang membuat kita bingung adalah penggunaan apositif di dalam sebuah kalimat. Kalian sudah tahu belum apositif itu apa? Ya, apositif itu kalau aku nyebutnya dia itu sebagai adjective phrase. Apositif itu merupakan sebuah frasa atau kadang dia bisa berbentuk sebuah klausa yang menjelaskan sebuah kata benda. Sebelum kita masuk ke apositif, aku pengen ngejelasin sedikit ke kalian tentang penggunaan adjektif. Kalau noun tadi berfungsi sebagai sebuah subjek dan objek, kalau adjektif itu berfungsi untuk menjelaskan sebuah kata benda. Misal, aku kasih contoh, a beautiful woman. Jadi, beautiful itu merupakan kelas kata adjektif atau kata sifat, sementara woman itu adalah kata benda. A beautiful itu menjelaskan si wanita. Wanita itu kenapa sih? Wanita itu cantik. Nah, itu yang disebut sebagai adjektif yang menjelaskan kata benda. Jadi, part of speech atau setiap kelas kata itu memiliki fungsinya masing-masing.
Kalau noun itu berfungsi sebagai subjek dan objek, tapi kalau adjective itu berfungsi sebagai kata benda. Untuk menerangkan sebuah kata benda. Jadi, meskipun adjective itu berbentuk sebuah frasa atau berbentuk suatu klausa, dia itu fungsinya tetap sama. Apa fungsinya? Sama-sama menjelaskan sebuah kata benda. Coba kita perhatikan lah ya penjelasan lebih lanjutnya. Penggunaan apositif di dalam sebuah kalimat. Seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa apositif itu aku menyebutnya sebagai adjektif. Adjektif, yang mana dia itu kadang berbentuk sebuah frasa, kadang dia berbentuk sebuah klausa. Nah, jadi kalau misal dia berbentuk sebuah klausa, maka dia ini memiliki sebuah subjek dan verb di dalamnya. Kenapa sih apositif ini sering membuat bingung dalam sebuah kalimat di English language? Karena si apositif ini memiliki sebuah noun gitu. Contoh ya, kita perhatikan kalimat di sini. Nah, di contoh kalimat ini terdapat di contoh kalimat ini itu Sally, the best student in the class, got an A on the exams. Nah, di sini ada noun nih, ada noun Sally dan noun yang kedua merupakan the best student in the class. Dia merupakan sebuah noun phrase. Di sini. Tapi yang menjadi sebuah subjek yang asli adalah si Sally. Kenapa? Karena the best student in the class ini merupakan sebuah apositif di mana dia itu menjelaskan si Sally. Sally yang mana sih yang dapat nilai A itu? Itu loh Sally yang merupakan student terbaik di kelas. Jadi the best student in the class ini ingin menjelaskan si Sally. Gitu. Itu yang disebut sebagai apositif. Jadi dia itu menjelaskan si subjek di depannya. Gitu. Sally, the best student in the class, got an A on the exams. Jadi di sini apositifnya itu atau si the best student in the class-nya ini, dia itu ingin menjelaskan si Sally bahwa Sally itu adalah subjek yang asli loh di dalam kalimat ini. Sally yang mana sih yang dimaksud? Itu loh Sally yang merupakan murid terbaik di dalam kelas, kayak gitu. Kenapa kadang itu membuat rancu? Karena kalau misal kita nggak tahu bahwa yang di dalam koma ini merupakan sebuah frasa, kita akan menganggap bahwa kalimat ini itu terdapat dua subjek. Yang pertama subjek Sally dan yang kedua subjek the best student. Padahal the best student di situ bukan sebagai sebuah subjek, tapi sebagai apositif, di mana dia itu menjelaskan spesifikasi tentang si Sally. Sally yang mana? Itu loh Sally yang merupakan the best student in the class. Kayak gitu. Nah, ciri-ciri yang kedua, jika kalian ingin mengetahui apakah dia apositif atau bukan, biasanya apositif itu identik dengan dua koma. Jadi apositif itu biasanya identik dengan diapit oleh dua koma. Koma yang pertama itu setelah subjek dan koma yang kedua itu sebelum verb. Jadi setelah koma yang kedua ini pasti ketemu sama verb, pasti. Jadi nggak mungkin enggak. Entah dia itu verb 1, entah itu verb 2, atau mungkin dia itu ketemu sama to be. Jadi pasti ketemu sama verb di setelah koma yang kedua. Jadi ketika kalian ketemu sama sebuah frasa ataupun sama sebuah klausa yang dia itu diapit oleh dua koma, maka pastikan bahwa dapat dipastikan bahwa yang di dalam itu yang diapit oleh dua koma itu merupakan sebuah apositif. Kayak gitu. Nah, gimana? Sudah mulai paham kan penggunaan apositif di dalam sebuah kalimat yang kadang membuat si subjek yang kadang terlihat bahwa si subjek itu ada dua, padahal subjek itu hanya ada satu. Apositif itu sebagai penjelas si subjek, kayak gitu. Nah, coba kita perhatikan salah satu contoh soal yang kadang keluar di dalam structure TOEFL test. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal di bawah ini. Bla bla bla, George is attending the lecture. Di sini ada yang kosong nih di dalam kalimat ini, ada titik, koma, George, koma lagi, terus setelah koma yang kedua ada is attending the lecture. Jadi
karena dia diapit oleh dua koma, maka George di sini itu bukan sebagai sebuah subjek. Oke, teman-teman. Jadi George di sini merupakan sebuah apositif. Dia bukan sebagai subjek di dalam kalimat ini. Maka kalimat ini masih belum lengkap, belum bisa dijadikan sebuah kalimat jika tidak memiliki sebuah subjek. Maka kita langsung cari aja subjek di opsi jawaban A, B, C, dan juga yang D. Ingat lagi bahwa yang bisa menjadi subjek itu hanya kata benda atau hanya noun saja. Maka dari jawaban A, B, C, dan D yang paling tepat adalah yang delta, yaitu my friend. Karena my friend ini merupakan sebuah pronoun, kata ganti. Jadi kalimat ini itu my friend George is attending the lecture, kayak gitu. Jadi George di sini itu menjelaskan si my friend-nya. My friend yang mana sih? Temanmu yang mana sih? Gitu. Temanmu yang mana sih? Kan teman banyak nih, temanmu yang mana? George itu loh temanku. Jadi George di situ menjelaskan si my friend. Karena si penulis di sini ingin menjelaskan teman yang mana. Tapi kalau misal apositif ini aku ilangin, oleh penulisnya diilangin, langsung aja bilang my friend is attending the lecture. Nah itu boleh banget itu malah. Jadi apositif ini tuh sebagai pelengkap aja, sebagai keterangan aja bahwa di dalam kalimat itu my friend itu merupakan George. George itu loh temanku yang aku maksud, kayak gitu. Tapi kalau misal my friend aku hilangin, di sini tiba-tiba ada koma, terus George, is attending the lecture. Nah ini baru nggak boleh. Jadi kenapa nggak boleh? Karena jatuhnya subjeknya kosong, subjeknya nggak ada di dalam kalimat ini. Nah sementara kalimat itu tidak bisa menjadi sebuah kalimat jika tidak memiliki sebuah subjek dan juga sebuah verb atau to be. Nah, kayak gitu. Jadi kita tetap butuh sebuah subjek karena George di sini itu bukan sebagai subjek. Kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana nih? Udah mulai paham belum sama penggunaan apositif? Jadi hati-hati ya sama penggunaan subjek, meskipun dia itu yang bisa menjadi subjek hanya kata benda saja, tapi hati-hati dengan kata benda karena kata benda itu banyak macamnya. Bisa object of preposition seperti yang udah aku jelasin tadi, dan yang kedua yaitu apositif, di mana apositif ini juga memiliki sebuah kata benda. Tapi ternyata kata benda di dalam apositif itu tidak bisa menjadi sebuah subjek. Nah, kayak gitu ya. Itu aja materiku hari ini di video kali ini. Semoga kalian senang sama materi-materi yang aku sampaikan. Semoga penyampaianku ke kalian juga bisa kalian serap dengan cukup baik. Dan jika kalian ingin materi-materi yang lain, jika kalian ingin tips dan trik pengerjaan structure TOEFL yang lain, jangan lupa komen di bawah ya. Oke? Thank you so much for watching guys. Bye-bye.